Teater 1 telah dibuka. Guru yang baik, sebentar lagi kita akan mengikuti presentasi hasil diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 17 Surakarta yang dilakukan oleh Bapak Rifai, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Surakarta dengan unit kerja SMP Negeri 17 Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Bapak Ibu, selamat pagi. Pada hari ini perkenankan saya Rifai, sarjana teologi, magister pendidikan, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Surakarta, ingin menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Saya didampingi oleh pengajar praktek Bapak Sotin Purnomo, sarjana pendidikan, dan didampingi oleh fasilitator Ibu Didik Daryanti, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu, perkenankanlah pertama kali saya menyampaikan sebuah kata tentang guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Budaya positif memang perlu kita lakukan di sekolah kita. Sekolah yang begitu luas, sekolah yang begitu indah, sekolah yang memiliki anak-anak didik yang merupakan generasi emas bangsa Indonesia. Untuk saya menjelaskan tentang budaya positif, Bapak Ibu perkenankan saya untuk menyampaikan tentang teori motivasi. Di dalam teori motivasi, seseorang memiliki sebuah minat untuk melakukan sesuatu, itulah yang disebut motivasi. Motivasi yang biasanya mendasari seluruh tindakan manusia, termasuk kita, anak didik kita. Di dalam motivasi ada 3 hal yang membuat orang tergerak motivasi. Yang pertama, orang itu coba menghindari ketidaknyamanan atau menghindari tentang sebuah hukuman. Sebagai contoh, pada saat anak melakukan tindakan yang taat tentang tata tertib berseragam yang rapi, contoh saja, saya menggunakan seragam yang rapi, saya menggunakan emblem nama, saya menggunakan papan nama, dan ketika saya melakukan hal ini, saya coba menghindari sebuah hukuman. Hukuman yang diberikan kepada saya kalau saya tidak memakai atribut saya sebagai seorang pegawai. Demikian juga anak kita. Pada saat anak kita tidak menggunakan sepatu, dia pasti akan kena hukuman. Sehingga anak kita terdorong memiliki motivasi menggunakan sepatu yang ditentukan oleh sekolah, yaitu sepatu Warrior, sepatu ATV, menggunakan kaos kaki yang berlogo SMP Negeri 17 Surakarta. Itu teori yang pertama. Mengapa orang melakukan motivasi sebuah tindakan? Karena dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari sebuah hukuman. Yang kedua, dia untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Ada orang-orang tertentu, golongan tertentu, anak didik kita, ketika mereka melakukan sebuah tindakan motivasi, dia berusaha mendapatkan sebuah penghargaan. Makanya tidak jarang kita selalu mengapresiasi anak-anak kita yang taat, masuk pada jam, sekolah tepat pada waktunya, bahkan yang hadir sebelum jam pelajaran. Nah, anak-anak ini selalu mendapatkan apresiasi. Ketika dia mendapatkan apresiasi, dia terdorong motivasinya untuk melakukan hal yang baik, budaya yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, itu teori yang kedua. Saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah ketika orang melakukan sebuah tindakan,
Orang itu apa Bapak Ibu? Berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dia berusaha mendapat penghargaan. Yang ketiga, teori motivasi yang ketiga, seseorang melakukan tindakan pada saat orang itu ingin menghargai dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri sebagai sebuah pribadi. Yang ketiga, orang itu melakukan sebuah tindakan, dulu aku murid yang teladan. Ini loh aku, orang yang bisa jadi contoh. Dia berusaha menghargai dirinya sendiri. Nah, itulah 3 teori motivasi. Kira-kira dari ketiga teori motivasi ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apakah ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya. Bagaimana? Tidak ada? Oke? Mungkin Pak Riyadi? Oh, lanjut dulu. Bu Tineng? Wah, lanjut dulu. Oke. Saya lanjutkan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan tentang restitusi. Ya, restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi pajak? Bapak Ibu pernah mendengar kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pemerintah pada waktu zamannya Bapak Jokowi beberapa waktu yang lalu, yang memberikan restitusi pajak. Apa itu restitusi pajak? Yaitu pengampunan bagi orang-orang yang melanggar bayar pajak atau tidak bayar pajak. Dia dilakukan sebuah pemulihan sehingga orang ini mendapatkan sebuah keringanan. Tetapi berbeda dengan restitusi yang terjadi dalam dunia pendidikan, terutama restitusi pada saat kita akan melakukan budaya positif bagi anak didik kita. Bapak Ibu, tentu ketika kita melihat anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran, yang pertama kali terlintas dalam benak dan pikiran kita, satu, ini anak susah diatur. Betul? Ini anak susah diatur. Ini anak selalu buat masalah. Ini anak selalu memunculkan berbagai hal-hal negatif. Bapak Ibu, saya ingatkan, restitusi pajak memberikan sebuah pengampunan pajak bagi mereka yang terlambat bayar pajak atau belum bayar pajak. Restitusi di dalam dunia pendidikan adalah bagaimana kita memberikan sebuah pengampunan. Tujuannya apa? Yaitu memperbaiki perilaku salah anak kita. Anak kita yang melakukan kesalahan harus diperbaiki perilakunya. Bukan orang yang salah semakin kita salahkan, Bapak Ibu. Ada sebuah tulisan kuno yang sangat mengena dalam diri saya. Ketika engkau melihat saudaramu jatuh dalam kesalahan, bimbinglah dia menuju jalan yang benar. Nah, restitusi ini juga demikian. Kita mau membimbing anak-anak kita pada sebuah perilaku yang baik. Jadi memperbaiki kesalahan anak. Anak yang biasanya terlambat, mari kita perbaiki. Bagaimana anak ini juga terlambat. Nah, lalu bagaimana supaya restitusi dijalankan? Kita mau mengingatkan bagaimana anak itu harus memiliki budaya disiplin positif. Budaya disiplin positif. Bicara tentang budaya disiplin positif, itu bicara tentang kita. Kalau kita menghendaki anak kita disiplin, berarti kita harus disiplin. Kalau kita menghendaki anak kita menggunakan seragam dengan lengkap, berarti kita harus menggunakan seragam dengan lengkap. Kalau kita menghendaki anak kita tidak lambat, berarti kita harus masuk kelas selalu tidak terlambat. Bicara tentang disiplin, bicara tentang diri kita. Makanya anak selalu melihat bagaimana keteladanan dalam diri kita, guru, ibu guru dan ibu. Itulah yang harus kita ingat. Kita mau membentuk sebuah budaya disiplin positif bagi anak didik kita. Dan ingat, Bapak Ibu, di dalam membuat sebuah disiplin positif, metode pendekatan restitusi ini sangat cocok. Ya, ketika anak berbuat salah, guru itu menanggapi bagaikan seorang sahabat.
seorang sahabat. Jadi anak harus kita pandang sebagai sahabat, jangan dipandang sebagai objek yang lain. Ingat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menempatkan anak seperti kertas putih yang samar-samar, yang di dalamnya sudah ada samar-samar gambarnya, sudah ada samar-samar tulisannya. Kita sebagai guru hanya menebalkan. Ingat, anak hidup dalam sebuah kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau anak itu dalam kodrat alam, bagaimana anak itu bertumbuh layaknya sebagai seorang pribadi yang suka bermain, pribadi yang ingin penuh rasa keinginan tahu. Kalau bertumbuh dalam kodrat zaman, anak ini enggak. Seluruh perilaku anak ini, Bapak Ibu, dipengaruhi oleh sebuah pergerakan zaman. Orang yang ada di dalamnya itu mempengaruhi perilaku anak kita. Makanya kita ingatkan dulu anak ini bagaimana budaya positifnya, bagaimana sebuah budaya positif yang kita mau bangun bersama-sama. Baik. Untuk itu Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yaitu membedakan dengan program disiplin yang lain, ya. Jadi lain ya, pola disiplin yang lain dengan restitusi yang akan kita kerjakan di sekolah kita secara bersama-sama Bapak Ibu. Jadi bukan dikerjakan perorangan saja atau individu saja, atau mungkin saya kerjakan secara pribadi atau dikerjakan oleh siswa secara pribadi atau dikerjakan oleh guru secara pribadi. Tidak Bapak Ibu, kita adalah tim kerja, tim kerja yang solid. Saya yakin dengan kita kerjasama, kita akan memberikan restitusi yang baik. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu. Ingat, beda dengan restitusi pajak ya. Jadi restitusi pajak itu memang untuk menebus pajak-pajak yang belum dibayarkan, tetapi dengan pembayaran yang di bawah pajak seharusnya. Tetapi restitusi ini adalah bagaimana orang itu mau belajar dari kesalahan, supaya orang tidak mengulang kesalahan. Ya, Bapak Ibu. Nanti saya akan tampilkan satu video tentang bagaimana cara menangani restitusi. Ya, Bapak Ibu, ada 2 video yang sudah saya siapkan. Nanti Bapak Ibu boleh lihat bersama-sama, kita boleh memperhatikan, dan itu bisa menjadi sebuah masukan kembali bagi kita bersama, supaya itu menjadi sebuah pedoman, momentum untuk kita memperbaiki tentang hal-hal yang ada dalam diri sekolah ini, ya, termasuk diri kita. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi semua kita mau belajar dari kesalahan tersebut. Dan restitusi itu bukan sebuah tawaran, ya, bukan sebuah paksaan, tapi tawaran. Jadi kita menawarkan kepada anak. Ayo, bagaimana kalau misalnya anak itu melakukan coret-coret tembok, atau kalau misalnya anak itu membuang sebuah sepatu milik temannya, tawaran apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara anak itu memperbaiki kesalahan? Ya, dari mulai dia mengakui kesalahannya, dari dia mulai komitmen untuk tidak mengulang, baik dia itu minta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan ketika dia melakukan kesalahan. Jadi itu bukan paksaan, kita jangan paksaan. Kenapa? Karena di sini restitusi ini berkenaan dengan teori motivasi, yaitu teori motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bukan teori motivasi yang saya sampaikan tadi, bahwa anak melakukan disiplin motivasinya karena takut mendapat hukuman atau mendapat penghargaan atau menghargai diri sendiri. Tetapi dia muncul dalam dirinya bahwa anak ini mau melakukan sebuah hal yang baik. Kenapa? Karena kita sudah membuat sebuah budaya disiplin yang positif. Untuk itu Bapak Ibu, kita bisa lihat tayangan, ada 2 video restitusi yang sudah saya siapkan, kasus pertama dan kasus kedua. Dalam hal ini saya dibantu oleh salah satu anak didik kita yang bernama Nova. Silakan, mari bersama-sama kita saksikan video.
Waalaikumsalam. Mari, silakan duduk. Iya, Pak. Bapak, kamu tahu nggak kalau saat ini kamu tidak saya izinkan untuk pulang seperti teman-teman yang lain karena kamu ada 17 tugas yang baru kamu selesaikan dari 49 tugas. Apa yang bisa kamu sampaikan dengan Bapak? Ya Pak, saya minta maaf karena saya belum tuntas untuk mengerjakan semua pekerjaan dari guru magang. Nova, Bapak mengerti dan memahami di saat ini ketika terjadi pembelajaran jarak jauh banyak sekali hal yang bisa membuat kita bosan dan Bapak memahami bagaimana yang engkau hadapi saat ini. Ya Pak, saya minta maaf karena sebenarnya Bapak dan Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan aplikasi belajar yang baik untuk saya dan teman-teman, tapi saya tidak mengerjakan tugas. Bapak ingin bertanya, apa yang membuat diri kamu sampai tidak mengerjakan tugas yang begitu sangat? Ya Pak, jadi saya harus menjaga adik dan adik meminjam HP saya untuk melihat video. Karena itu kuota internet saya menjadi habis dan saya terpaksa harus menjaga adik karena ibu sedang bekerja. Apakah kamu punya ide di mana kamu bisa tetap menjaga adikmu dan menyelesaikan setiap tugas-tugas dalam pembelajaran jarak jauh? Ya Pak, saya akan menjaga adik dan tidak menjamin HP agar kuota saya tidak habis. Dan saya memotivasi diri agar semangat belajar PJJ dan PTM terbatas. Bapak masih ingatkah waktu pertama kali kita mengadakan MIT untuk pembelajaran jarak jauh kita? Keyakinan kelas yang kita susun bersama dan kita sepakati bersama. Iya Pak, ingat. Keyakinan kelas untuk semua siswa mengerjakan tugas secara tepat waktu melalui Google Classroom. Sekarang menurut Bapak, solusi apa yang terbaik yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi tugas-tugasmu yang belum terselesaikan? Ya Pak, kalau saya dikasih perpanjangan waktu untuk mengumpulkan tugas, saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang belum saya kumpulkan Pak. Baiklah, kalau demikian, hal itu menjadi tekad Nova. Nova boleh mengerjakan tugas dengan baik dan Pak Guru akan memberikan kelonggaran waktu. Mari kita sepakati bersama. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk dulu Nova. Ya. Pak Guru di sini ya. Ya. Baru saja Pak Guru mendapatkan laporan dari temanmu bahwa pada saat jam istirahat kamu melakukan permainan yang sangat buruk, di mana kamu melempar salah satu sepatu dari temanmu ke bawah lapangan basket sehingga mengenai temanmu yang bernama Selamat. Iya Pak, saya mengakui saya sudah melempar sepatu dari lantai 3. Saya minta maaf Pak. Baiklah Nova, saat ini Bapak Ripai meminta jawaban dari kamu tentang alasanmu melakukan tindakan tersebut. Iya Pak, maaf saya hanya iseng. Tentu engkau bahagia melakukan hal itu ya. Engkau sangat bahagia, senang melihat temanmu tercederai oleh karena sepatu yang kau lemparkan. Ya Pak. Nova, Bapak tidak habis berpikir mengapa kamu melakukan sesuatu kesalahan yang sangat merugikan orang lain. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Besok saya akan meminta maaf kepada Selamat dan Dinda Pak. Baiklah, Bapak setuju dengan perbuatanmu. Meminta maaf atas segala kesalahan kita adalah perbuatan yang mulia. Ya Pak, sekali lagi saya minta maaf dan besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah Nova, adakah kegiatan yang kau pikirkan baik bagi dirimu selain tidak kegiatan yang salah?
Ya Pak, sebenarnya saya suka bermain basket, namun di sekolah tidak ada kegiatan permainan basket dan ekskul basket. Saya sudah mendengar jawaban Pak. Mulai saat ini dan besok saya akan meminta guru olahraga untuk mengajarkan ekskul basket bagi anak-anak dan bagi kamu. Serius Pak? Iya, betul. Saya akan segera. Dan kamu harus memastikan dirimu menjadi bagian hal itu. Ya Pak, terima kasih. Ini kondisi kelas yang dicoret-coret anak yang waktu itu ada tugas keterampilan. No, awas no, Vino. Apa kok Vino? Mau. Template apa pojok kok? Ya apa coba? Apa kurang? Ya iso dulu. Banyak sih baik. Ya, setelah Bapak Ibu melihat tayangan video tadi, ya, Bapak Ibu, saya yakin sudah punya gambaran. Setidaknya sedikit gambaran ya Bapak Ibu, sambil nanti kita berjalan, sambil kita bisa diskusi, sambil kita bisa refleksi, dan kita mengevaluasi dan melakukan sebuah tindakan. Edukasi tadi itu apa Bapak Ibu? Sebuah tawaran bukan paksaan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, restitusi itu berfungsi itu apa? Memperbaiki hubungan. Tadi kasusnya ada seorang anak yang melakukan kesalahan, bagaimana dia berusaha memperbaiki hubungan. Dan fokusnya bukan pada tindakan, tetapi pada karakter. Ingat, fokusnya bukan pada tindakan, tetapi pada karakter. Karena bicara disiplin positif itu bicara tentang karakter. Nah, supaya terbentuk sebuah karakter yang baik di dalam budaya disiplin ini, ingat Bapak Ibu, sekolah kita sudah memiliki sebuah pembiasaan positif yang ada baik. Sebagai contoh pembiasaan yang dilakukan pada setiap hari Jumat, ya, setelah nanti ada beberapa rekan-rekan dari anak-anak kita dan saudara-saudara Bapak Ibu yang Muslim akan melakukan sholat Jumat bersama-sama. Dan biasanya setiap hari jam 12 melakukan sholat ibadah bersama-sama. Yang Kristiani melakukan ibadah sekilas ibadah sebentar bersama-sama. Ini bagus, membentuk karakter, cinta sesama, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Karena kita sedang membentuk karakter anak untuk mencintai Tuhan. Bapak Ibu, budaya positif yang lainnya yang ada di dalam sekolah kita sudah ada proyek ya T5. Nah, di dalam gelar karya proyek T5, di situ kita sisipkan pentas minat dan bakat anak. Kita berusaha mencari bakat-bakat anak, berusaha mencari bakat anak di luar bakat akademik. Ya, kemarin ada yang fashion show, ada yang menari dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan kita lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam tayangan video-video yang sudah saya persiapkan. Walaupun itu videonya terjadi pada semester yang lalu di bulan Oktober, tapi bisa menjadi patokan karena nanti bulan Februari ini
Februari 2023 kita akan ada gelar karya, ada pentas seni juga ya. Nah, ada lagi satu yang luar biasa di dalam menumbuhkan budaya positif, yaitu mengembalikan anak pada kodratnya. Anak pada kodratnya itu suka bermain, filosofi, pendidikan, diajar dewasa. Anak secara kodratnya adalah anak yang suka bermain, ya Bapak Ibu. Nah, yang sudah kita lakukan dan selalu kita lakukan tiap 2 minggu sekali Bapak Ibu ya. Di situ ada dolanan-dolanan anak, sehingga bisa main dahon dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan terus kita lakukan. Kenapa? Supaya anak ini tidak termakan oleh teknologi yang bisa membuat mereka itu lupa jati dirinya sebagai bangsa yang berbudaya, memiliki bentuk-bentuk budaya, bentuk-bentuk interaksi sosial yang baik. Dalam permainan anak, dolanan anak itu bagus, ya. Misalnya dakonan itu, Bapak Ibu di situ bukan cuma diajari anak bermain, tapi olah pikir. Ya, dia harus memahami bahwa ketika anak itu mengambil satu bagian dalam di mangkok dakon itu Bapak Ibu, dia harus bisa berhitung berapa biji yang diambil dan berapa biji itu harus dibagi muter. Jadi itu diolah pikirnya. Lalu saling menghargai. Kalau anak itu kalah ya sudah, kita harus menghargai ya. Menghargai orang yang kalah, yang menang juga harus menghargai temannya. Jadi di dalam dolanan anak yang kita lakukan tiap 2 minggu sekali Bapak Ibu ya, itu bagus sekali bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan ada bentuk kegiatan yang lain ya Bapak Ibu selain dolanan anak. Ada kita setiap pagi selalu menyanyikan lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaan kita ada apel tiap pagi, lagu kebangsaan kita nyanyikan. Itu budaya positif juga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dengan anak memiliki cinta tanah air dan bangsa, anak itu akan memiliki karakter perilaku yang baik. Ya, jangan sampai kita itu bukan hanya sekedar ketika kita melakukan sesuatu sudah terjadi sebuah tindakan salah, tapi kita sedang melakukan tindakan preventif. Yang penting tindakan preventif. Cegah dulu sebelum terjadi sebuah kesalahan. Seperti ada kata pepatah, lebih baik Bapak Ibu menjaga kesehatan daripada mengobati. Ya, kita kalau sudah mengobati tubuh yang sakit itu bahaya Bapak Ibu. Nah, lagu-lagu. Bahkan kemarin kita berikrar memerangi narkoba, bullying dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di tayangan saya dalam video bagaimana anak-anak berlatih lagu BNN dan nanti bagaimana tampilan mereka ketika mereka menyanyikan lagu itu secara bersama-sama. Oke, restitusi itu coba mencari sebuah kebutuhan secara bersama. Oke.
Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik ya Bapak Ibu ya, tadi panjang lebar saya sudah menyampaikan tentang teori-teori budaya positif, lalu ada menyampaikan institusi. Tadi kita melihat tayangan video bersama-sama tentang institusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing, ya sharing masalah atau sharing apa ya,
Saya Pak. Oh ya, silakan Pak Dur. Ya, menyikapi kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini, utamanya tentang kasus bullying. Bagaimana penanganan kita atau yang harus kita lakukan kepada anak-anak, baik kepada korban maupun kepada pelaku? Dan apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Ini kasus sulit nih Bapak Ibu ya. Karena hampir di setiap sekolah pasti ada bullying, ya. Bully Bapak Ibu ya. Bullying itu ada dua dampak biasanya. Dampak secara psikis dan dampak secara akademis. Yang paling parah itu dampak secara psikis. Nah, orang kalau sudah dibully Bapak Ibu, bisa dia menjadi orang yang minder, menjadi orang yang tersisih, kaum marginal. Wah, kalau sudah ketemu orang marginal itu bahaya. Dua kemungkinan, orang itu bisa menjadi seorang pemberontak, orang itu bisa menjadi orang yang selalu takut, rendah, bukan rendah hati tapi rendah diri, minder, karena dia merasa apa yang dia lakukan itu selalu salah dan selalu buruk secara fisik. Nah, dampak berikutnya itu secara akademis, anak yang kena bullying itu Bapak Ibu, dia akademisnya pasti menurun. Walaupun terkadang dalam kasus tertentu 1:1000 ada orang yang dibully malah dia unggul. Ada dia survive di atas survive ya, dia bisa bertahan dan dia menjadi seorang pemenang. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi kasus bullying? Yang pertama tindakan preventif dulu ya. Tindakan preventif yang kita lakukan, kita harus komitmen bahwa kita memiliki budaya positif sekolah yang ramah anak. Ya, di mana-mana kita sudah pasang itu ya Bapak Ibu ya, sebuah spanduk tentang bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hanya ini ya, eksekusinya ini yang memang terkadang dalam eksekusi itu kita kurang mengenal Bapak Ibu ya. Saya menyadari juga ketika saya melakukan eksekusi program tentang bagaimana menyegah bullying ini kurang mengenal ya Bapak Ibu. Nah, kita ingatkan pelaku bullying. Seperti tadi saya sampaikan, restitusi itu bukan tawaran, bukan paksaan tapi sebuah tawaran. Kita ingatkan budaya positif. Budaya positifnya apa? Saling menghargai satu dengan yang lainnya, yang dibentuk dari perilaku positif, yaitu perilaku beribadah, mencintai Tuhan. Kita ingatkan dia perilaku bullying ini. Bagaimana orang itu bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata, kalau kepada sesamanya yang kasat mata dia tidak bisa mencintai. Orang kalau mencintai Tuhan itu dia harus bisa mencintai sesamanya. Lalu orang ini juga diingatkan, kalau mencintai orang lain itu seperti mencintai diri sendiri. Yang dijulik loro ya dan puji orang. Kalau dipukul sakit ya jangan pukul orang. Ya, jadi diingatkan dulu, dibentuk dulu karakternya. Karakter apa? Supaya anak ini tidak membuli. Karakter apa? Kalau dia sukanya manggil temannya asal-asalan misalnya, manggil nama orang tuanya atau manggil temannya dengan sebutan goblok, lowol gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lakukan sebuah perilaku tindakan kalau memanggil teman dengan sebuah clue yang positif pada teman tersebut. Misalnya memanggil Pak Agung yang ganteng, gitu lah. Nah, nanti manggil teman yang lain, hai kawanku Pak Udin yang rajin. Jadi harus begitu, jangan kita manggil teman kita itu goblok, lowol, itu tidak baik. Nah, jadi kita sekarang membuat sebuah clue, manggil teman dengan sebuah clue yang positif, yang mewakili karakter teman tersebut. Nah, ini pelaku bullying ini harus disadarkan, nggak boleh asal manggil temannya dengan sebutan yang buruk. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu, yuk mari kita galakan sebuah kampanye, panggil temannya dengan sebutan yang positif ya, panggil temannya dengan sebutan yang positif. Pak Udin yang rajin, Pak Andri yang gagah, Pak Agung yang ganteng, gitu. Nanti Pak Lutfi yang ranking 1, wah gitu Bapak Ibu. Jadi dengan sebutan, nanti yang anak-anak itu kita sebutkan, Riyani yang cantik, wah. Lalu,
kamu Giovanni yang rajin dan semangat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang dampak korbannya kita lakukan sebuah pendekatan secara pribadi supaya dampak dia yang sudah terkena dampaknya itu kita lakukan pendekatan, kita pulihkan hati, kita pulihkan pikirannya, kita tata kembali anak yang menjadi korban bullying ini. Ya, jadi itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, saya pikir itu menjadi hal yang baik supaya kita bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman, berbagi budaya positif. Oke. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni nganti tumeka saiki lahir batin kemati mangkat sekolah disangoni sandang pangan bos mesti mula aku kudu ngerti bangun durung ngajeni. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni nganti tumeka saiki lahir batin kemati mangkat sekolah disangoni sandang pangan bos mesti mula aku kudu ngerti bangun durung ngajeni. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni nganti tumeka saiki lahir batin kemati mangkat sekolah disangoni sandang pangan wis mesti mula aku kudu ngerti bangun durung ngajeni. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni
batin kemati. Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan bos pasti. Mula aku kudu ngerti, bangun turun ngajeni. Wiwit aku isih bayi, tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, lahir batin kemati. Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan bos pasti. Mula aku kudu ngerti, bangun turun ngajeni. Wiwit aku isih bayi, tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, lahir batin kemati. Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan bos pasti. Mula aku kudu ngerti, bangun turun ngajeni. Wiwit aku isih bayi, tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, lahir batin kemati. Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan bos pasti. Mula aku kudu ngerti, bangun turun ngajeni. Wiwit aku isih bayi, tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, lahir batin kemati. Mangkat
mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis pasti. Mula aku kudu ngerti, bangun turun ngajeni. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, lahir batin kemati. Mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti. Mula aku